حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqaw. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini membahas mengenai kafaratul halaq. Banyak sumpah. Ternyata sumpah itu dalam pandangan akidah tauhid kita dalam satu kitab ini dibahas sampai 3 kali. Pertama, di bab yang ke-40 judul lam yakna bil khalafi billahi. Orang yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ini bab yang sudah lewat ya. Kalau ada seorang ini sumpah demi Allah, itu berarti kan menghadirkan nama Allah, menyebut nama Allah. Maka orang yang butuh sumpahnya ini ada kewajiban untuk menerima sumpahnya dia tadi. Namun terlebih dahulu bahwa orang yang sumpah ini tidak boleh bermain-main dengan menggunakan nama Allah. Jadi kalau sudah menggunakan nama Allah ya serius gitu maksudnya. Mengapa demikian? Nah, jenengan dan saya bisa memahami tentang hakikatnya sumpah itu apa. Sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bidzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Sumpah itu meyakinkan satu perkara. Perkara apa? Benda hilang, barang hilang, peristiwa ini, peristiwa itu, dan sebagainya. Bagaimana caranya meyakinkan satu perkara tadi? Bidzikrismillahi ta'ala. Dengan cara menghadirkan nama Allah. Sehingga orangnya menyebut nama Allah. Maka dalam pandangan akidah kita, kalau orang itu menyebut nama Allah, namanya ta'zim, mengagungkan Allah. Karena Allah diharapkan juga bisa diyakinkan buat yang butuh sumpahnya dengan menyebut namanya tadi. Demi Allah saya bersumpah. Sama dengan orang akan memangku jabatan, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan sampai 5 tahun, terus diyakinkan orang ini disumpah dulu. Supaya nanti dalam perjalanannya dia memangku jabatan itu sesuai dengan komitmennya dia bersumpah. Jadi yang sudah dibahas malam yakna bil khalafi billahi, itu maksudnya kalau orang sumpah dengan menggunakan nama Allah, maka orang lain wajib untuk apa? Mempercayai. Tentu saja terlebih dahulu yang sumpah dengan menggunakan Allah tidak boleh main-main. Waktu kita membahas itu ada pertanyaan begini Pak. Andai kata ini ada orang sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak, kalau itu taruhlah andai kata barang, uang, 2 miliar hilang, tidak tahu, tidak mencuri, tidak memindah, tidak menyuruh, tidak ini. Kemudian ada orang lain bilang, ini buktinya. Dalam masyarakat kita yang dipakai apanya? Yang dipercaya. Sumpahnya apa buktinya? Masyarakat kita apa? Bukti. Mengabaikan?
Nah, sekarang saya tanya. Kalau yang sumpah bilang gini, saya itu sudah sumpah dengan menggunakan nama Allah. Masih tidak dipercaya. Terus nama siapa? Jawaban kita, saya sudah menggunakan nama Allah, tidak dipercaya. Terus nama siapa? Lah ya kalau buktinya yang dipakai gitu loh. Kalau buktinya yang dipakai, yang dipercaya berarti mengabaikan sumpah. Lah kalau yang sumpah bilang gitu, terus nama siapa lagi? Nah, urut-urutannya di masyarakat yang bertauhid itu, kalau sudah syahadat, sumpahnya pakai nama Allah, ini nggak boleh bohong. Itu loh maksudnya Pak. Kalau dia betul-betul menyuruh, memindah barang yang dihilang tadi, misalnya itu, nggak berani ini Pak, demi Allah. Jadi dimulai dari situ dulu. Tidak akan ada bukti bahwa sampean yang mengambil, kalau memang betul-betul orang itu tidak akan apa? Mengambil dan berani sumpah dengan menggunakan nama Allah. Wes, ini sudah lewat kita bahas. Kemudian ini kasratul halaf, banyak sumpah. Tidak disuruh sumpah, sumpah. Kemudian barang yang kecil, yang remeh, tidak bernilai terlalu tinggi, orang itu sumpah menggunakan nama Allah. Itu kata hadis dalam ini penjelasannya, kathratul khalafi billahi yadullu ala annahu laisa fi qalbil khalif min ta'zimillahi. Orang yang lisannya bolak-balik sumpah, tidak disuruh sumpah-sumpah, perkara kecil saja sumpah menggunakan nama Allah. Itu terindikasi di dalam hatinya orang itu tidak mengagungkan Allah. Sampai di situ dibahas. Loh kok tidak mengagungkan Allah apa? Ya, karena barang yang remeh-temeh, yang kecil, orang itu tidak disuruh sumpah, juga sumpah sendiri ya. Mendahului kesaksiannya, sebelum ada kesaksian dia sumpah terlebih dahulu. Itu dalam penjelasannya di itu tauhid tadi, laisa fi qalbil halif min ta'zimillahi. Berarti di dalam hatinya orang yang sumpah tadi ada terselip bahwa dia itu tidak mengagungkan Allah. Kalau peristiwanya peristiwa besar, peristiwa serius, menyangkut banyak orang dan sebagainya, ya, maka dia perlu menghadirkan nama Allah tadi. Demi Allah saya bersumpah. Makanya panjenengan dan saya sebagai orang beriman diperintahkan untuk menjaga sumpah. Menjaga sumpah. Cuma perintah menjaga sumpah itu di bagian akhir dari ayat yang cukup panjang. Saya ulangi, perintah menjaga sumpah itu deretannya di bagian akhir dari proses apa? Orang berkaitan dengan sumpah tadi di bagian akhir dari ayat itu. Panjenengan dan saya bisa melihat di surat Al-Maidah ayat 89. Surat apa tadi Pak? Al-Maidah ayat 89. Walaupun ayat ini berkaitan dengan masalah itu dendanya orang sumpah, Al-Maidah 89. Ya. Ayatnya agak panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Jadi menggunakan nama Allah, saitik-itik nama Allah, tidak disuruh sumpah-sumpah, itu merupakan tradisinya zaman dulu. Wallahi, wallahi dan sebagainya. Nah, tapi yang dihukum oleh Allah walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah menghukummu ya, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja.
Jadi lisannya itu kalau dilepaskan demi Allah, ini juga tidak boleh main-main. Keseriusannya dengan mengucapkan itu iya, bernama itu untuk mengagungkan Allah juga iya, maka dia tidak boleh bermain-main dengan itu. Kemudian berikutnya tidak boleh digandeng dengan nama siapa saja. Coba jangan saya tanya, ada nggak orang sumpah dengan menggunakan nama Allah dan nama Rasulullah? Ada. Jadinya gimana? Demi Allah, demi Rasulullah. Boleh nggak? Nah, tak potong dulu. Kadang-kadang keceplosan. Entah orang itu paham atau tidak, mengerti atau tidak, persepsinya dia, kalau nama Allah sudah dipakai, nama Rasulullah sudah dia pakai, semakin afdol, padahal tambah salah. Kenapa kok begitu? Hakikatnya Allah ini memang beda dengan Rasulullah. Allah adalah zat yang kita imani dan semuanya tergantung dengan Allah. Tidak ada yang tidak. Saya ulangi, Allah ini dalam iman kita, zat yang memang kita imani dan sumber daripada segala sesuatu yang ada. Sedikit aja ya, ini nanti balik ke sini sumpah. Dalam dialognya Nabi Musa sama Fir'aun, Nabi Musa itu ditanya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Kalau begitu Rabbmu itu siapa? Tuhanmu itu siapa? Jawabannya Nabi Musa apa? Rabbuna a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb saya, Tuhan saya itu yang menciptakan segala sesuatu. Ternyata kalimat Rabb, Rabbun, Rabbun, Rabbun yang saya dan panjenengan menerjemahkan Tuhan itu seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun itu maknanya adalah apa namanya? Khalaqona, amadana, a'addana, warozakona. Itu Rabb itu di situ. Apa maksudnya? Khalaqona yang menciptakan kita. Amadana yang memberi bantuan pertolongan kepada kita. A'addana menyiapkan segala-galanya. Warozakona dan memberikan rezeki kepada kita. Dalam penjelasan yang agak beda, Rabb itu adalah Allahu. Wa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Itu tulisannya di kitab tauhid yang berbeda. Ada penjelasan kalau saya ditanya siapa Rabbmu, maka jawaban seperti itu di Rabbuna Allahu alladzi a'ta kulla syai'in tumahata. Itu tadi jawabannya Nabi Musa terhadap Fir'aun. Tapi kalau kita ditanya siapa Rabbmu, kata penulis kitab tauhid itu suruh jawab, fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Rabbku itu adalah yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Mentarbiyah itu seperti tadi 4 yang saya katakan. Khalaqona, amadana, a'addana, rozakona. Menciptakan, mengatur, ya, kemudian memberi bimbingan dan pertolongan dan memberikan rezeki. Jadi semuanya ini diatur oleh Allah, tidak ada yang tidak. Saya beri contoh, nanti balik ke sini. Apakah di depan saya ini ada air ini diatur sama Allah? Jawabannya, iya. Buktinya gimana? Airnya siapa saja, hidup zaman kapan saja, kalau dalam wilayah di dunia dituangkan, mengalirnya kemana? Bawah. Kalau kemudian dipanasi sampai berapa derajat? 100. Ini airnya orang kafir, orang Islam juga begitu. Dimasukkan vessel, besoknya jadi apa? Es. Ini namanya kholakona, amadana, a'addana, warozakona. Allah yang seperti itu tadi. Nah, begitu. Sekarang balik ke yang disebutkan tadi. Jadi sumpah tidak boleh menggunakan nama Allah dengan nama Rasulullah karena beda.
Allah zat satu-satunya yang diibadahi, sementara Nabi Muhammad ini bagian dari makhluknya Allah. Hak-haknya Allah tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Hak apa? Hak mengetahui yang gaib. Hak apa? Hak menghapus dosa. Hak apa? Hak menciptakan. Hak apa? Hak mengatur alam. Itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi ada pada zat Allah itu sendiri. Maka sumpah tadi tidak diperkenankan menggunakan nama siapa tadi, Pak? Nama Allah digandeng dengan nama Rasul. Jadi saya ulangi, la yu'akhidukum Allahu billahwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Tapi kalau sumpah sengaja kemudian diingkari, fakaffaratuhu, ya, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au takhriru raqabah. Ada 3. Pelanggaran sumpah itu adalah dendanya, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Lah kalau 500 orang melanggar sumpah semuanya, Pak, berarti 500 kali berapa? 10. Berapa ribu jadinya? Nah, sama dengan makan siang gratis itu ya. Ya, memberikan 10 orang makin miskin. Min ausati matut imuna ahlikum, standar makannya sama dengan yang dimakan oleh kita. Yang sumpah tadi. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan apa? Budak. Agak intermezzo, apa bedanya budak sama budak? Kalau budak itu apa budak? Famalam yajid fasyamu thalathati ayamin. Kalau kamu tidak bisa itu semuanya, maka puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza khalaftum. Itu kafaratnya sumpah kalau kamu sumpah. Nah, yang terakhir ini yang kita ambil. Waqfadu aimanakum. Jagalah sumpahmu. Ya, sekarang saya tanya, gimana caranya menjaga sumpah? Waqfadu aimanakum. Maka cara menjaga sumpah di kitab ini diterangkan tiga bab yang berbeda-beda. Tadi di awal sudah saya sebutkan bab yang sudah lewat. Apa? Kalau sudah sumpah menggunakan nama Allah, maka orang lain kewajibannya untuk percaya. Sekarang yang dibahas di malam hari ini, kathratul halaf, banyak sumpah. Orang banyak sumpah, berarti orang itu tidak mengagungkan Allah, berarti tidak boleh banyak sumpah. Nanti bab berikutnya 64, bab 64, al-aqsamu 'ala Allah. Sumpah mendahului kehendaknya Allah. Itu pakai cara Jawa, sumpah mendahului kehendaknya Allah itu disi kersane siapa? Nah, di situ. Tapi juga waqfadu aimanakum, menjaga sumpah itu bisa qoblal halaf, hifdzuha ibtidaan. Menjaga sumpah di awal sumpah. Yang kedua, hifdzuha wasaton, di tengah-tengah. Ya. Kemudian yang terakhir, hifdzuha intiha, akhir sumpah. Apa maksudnya? Menjaga sumpah di awal sumpah. Menjaga sumpah di awal sumpah atau qoblal khalaf, sebelum sumpah, sesuai dengan judul ini maksudnya adalah orang tidak boleh gampang-gampang sumpah menggunakan nama Allah. Karena terindikasi orang itu tidak mengagungkan. Nanti ada dalilnya itu, Pak. Kemudian menjaga sumpah di tengah-tengah sumpah. Kalau sudah sumpah, itu nama Allah saja. Tidak boleh digandeng dengan nama yang lain-lain. Dalam pembahasan yang agak berbeda, orang sumpah menggunakan nama selain dari Allah, demi Ka'bah. Ya, itu termasuk asyirkul asghar. Syirik tapi kategorisasinya apa? Kecil. Karena definisinya tadi sudah saya sebutkan. Sumpah itu tahqiqul amri au ta'kiduhu bidzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi.
meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba tak selipkan sedikit. Kalau orang Islam yang komitmen dengan Islamnya, dengan syahadatnya, satu titik ini saja berkaitan dengan masalah sumpah. Lalu orang betul-betul menjaga integritas daripada sumpahnya itu. Mohon maaf, ini kira-kira masyarakat kita, bangsa dan negara kita aman nggak Pak kira-kira Pak? Satu titik mengenai sumpah ini. Lalu betul-betul itu ya dipedomani betul. Karena tadi saya sebutkan, itu orang sumpah itu menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka orang tidak boleh main-main dengan itu. Nah, ini saya nyasar ya, ada lafal sumpah ya. Nyasar itu ketemu ya, ini saya temukan. Biasanya orang mau disumpah kan ditanya dulu, apakah saudara-saudara bersedia untuk mengikuti sumpah saya, kan begitu. Jawabannya dia. Ini saya tidak menyumpah jenengan Pak ya. Selanjutnya ikutilah kata-kata saya dengan hikmat. Kan begitu Pak ya. Ini mohon maaf bukan siapa-siapa Pak. Tapi saya menemukan ini lafal sumpah. Kemudian kita teropong dari akidah nanti. Orang muslim syahadat kemudian lisannya bersumpah. Bahwa dia dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dalam memangku jabatan tentunya sesuai dengan apa yang dilafalkan di dalam sumpah itu tadi. Nah, sumpah yang saya temukan begini. Demi Allah saya bersumpah. Wah, luar biasa Pak. Yang dihadirkan nama siapa? Coba. Ini takzim, mengagungkan Pak. Itu dengan bahasa lain Allah disuruh menyaksikan selama dia menjabat itu tadi Pak. Berat kan? Makanya tadi saya matur panjangan satu titik ini saja berkaitan dengan sumpah. Kalau komitmen dan betul-betul dipedomani, rasanya orang mau nyeleweng berat Pak. Ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kalau orang Indonesia. Ya. Kira-kira mentaati betul nggak Pak dengan aturan yang di itu tadi? Ya. Kemudian berikutnya ya, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Ini kalau diseriusi bagus sebenarnya. Berikutnya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Itu kalau dipakai betul. Dimulai dengan menyebut nama siapa tadi? Allah. Makanya saya tanya, aman nggak kira-kira Pak? Aman. Sebenarnya menurut saya tatanan ini sudah baik, sudah betul. Karena dibahas juga di Tauhid. Kalau sudah menyebut nama Allah, namanya ta'zim, mengagungkan. Bolak-balik sumpah saja tidak boleh. Kenapa? Laisa bita'zimillah, tidak mengagungkan Allah. Itu maksudnya Pak. Nah sekarang hadisnya. Hadis ini ada dua, satu riwayat Imam At-Tabrani dari Salman radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh mengingatkan kepada kita semuanya. Apa kata Rasulullah? Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok, 3 golongan besok di akhirat yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan. Nah, kalau dibalik dulu ya, sebelum dijelaskan. Oh, kalau begitu ada orang-orang yang diajak bicara sama Allah dan orang itu disucikan. Jawabannya iya, tapi ini kelompok yang tidak. Makanya Pak ya,
Mudah-mudahan besok jenengan dan saya ini husnul khotimah Pak ya. Betul Pak ya. Ini tak lihat sudah di atas 50 semuanya kan. Betul Pak ya. Saya sering mengingatkan diri saya dan banyak orang. Kalau sudah 50 tahun itu ibarat orang berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana Pak? Dekat yang dituju. Ada yang sudah 60 Pak? Nah, berarti tambah dekat lagi gitu. Tapi kita tidak tahu Pak. Betul Pak ya? Itu kan manusia itu begitu. Nah, berkaitan dengan orang yang tidak diajak bicara sama Allah dan tidak disucikan. Kalau dibalik logikanya, berarti ada orang yang disucikan sama Allah dan diajak bicara. Makanya dalam syariat kita, orang Islam, mazhabnya apa saja, sama. Begitu ada jenazah, disuruh memandikan, disuruh mengkafani, disuruh apa? Mensolatkan. Itu sunahnya Nabi disuruh mempercepat apa disuruh memperlambat-lambat, Pak? Kenapa, Pak? Kalau dia orang baik, segera dia ketemu dengan apa? Kebaikannya. Betul, Pak? Nggih? Kalau orang nggak baik, jangan keliru, Pak. Semua jenazah kata Rasulullah kan disuruh mempercepat, Pak. Nggih? Kalau orang baik, supaya dia cepat memperoleh apa? Kebaikan. Kita tidak menunda-nunda. Kalau orang tidak baik, Pak, supaya jangan keliru, Pak. Supaya yang tidak baik ini tidak berlama-lama di lingkungan kita. Coba bahasanya Rasulullah begitu indahnya. Lah kalau jenengan gitu dan saya kan bahasanya Surabayaan itu ya. Kalau dia nggak baik, biar cepat Pak. Nah kan begitu ya. Enggak, Nabi bahasanya Masya Allah, uswatun hasanah ya. Supaya yang tidak baik itu tidak berlama-lama di lingkungan kita mas gitu loh. Ya, padahal ya sama saja mestinya. Di situ ada nikmat kubur, ada azab apa Pak? Kubur. Saya lanjutkan. Kemudian ketika di makam, setelah disolati, itu disunahkan untuk berdoa, didoakan lagi. Ya, Nabi Dawud berdiri di situ setelah selesai memakam, istaghfiruli akhikum mas'alu dathbin fa innahu an yus'al. Ini mintakan ampun saudaramu dan mohonkan ketetapan. Ini sebentar lagi mau ditanya. Lalu rame-rame mendoakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afi. Betul Pak ya? Nah, jenengan itu kalau ada di grup begitu, jenengan baca Pak, jangan share aja. Saya itu pernah itu ini pengalaman aja Pak ya. Ada di grup itu yang wafat entah familinya atau siapa. Semuanya begitu, tapi punya saya tak tulis dalam bahasa Arab. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Bahwa sendiri tak tulisin nama saya, Najih Iksan gitu ya. Tiba-tiba oleh yang berikutnya di-share lagi, nama saya keluar lagi. Karena saya tulis dalam bahasa Arab, kira-kira dianggap termasuk bagian dari apa? Doa. Wallahu a'lam. Saya lanjut baca Pak, itu jangan di-share aja. Ya. Nah ini kalau dengan doa-doa tadi bisa juga orang yang wafat menurut para ulama, kecuali dosa syirik tidak bisa diampuni Pak. Naudzubillah min dzalik. Betul Pak ya. Yang selain syirik ala masyiatillahi, terserah Allah. Ada kemungkinan masih diampuni. Tapi kalau syirik, harga mati. Syafaat aja nggak dapat, Pak. Ada dalilnya dari Nabi, kewenangannya Nabi itu. Bukan para ulama. Nah, lalu siapa saja 3 orang yang tidak diajak bicara sama Allah? La yukallimuhum wa huwa la yuzakkihim. Dan tidak disucikan tadi. 1, Usyaimitu zanin. Orang yang apa? Orang yang sudah beruban kemudian berzina. Kalau belum, Pak? Eh? Ini bisa difahami, Pak. Karena orang yang sudah beruban itu berarti secara umurnya orang ini hidup di dunia sudah relatif apa? Tua. Makanya orang yang adik-adik kita, anak-anak kita yang nikah,
atau jenengan dan saya zaman dulu, begitu nikah disebut ada supaya ada sakinah, litaskunu ilaiha. Ternyata sakinah itu maknanya dua. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, supaya ada sakinah. Lalu masyarakat diterjemahkan hanya ketentraman. Padahal maknanya dua, sakinah itu dua. Satu, syahwat. Dua, mahabbah, cinta. Sekarang saya tanya, apa tadi Pak? Maknanya dua. Satu apa tadi? Syahwat. Satu, mahabbah. Oh, kalau begitu yang syahwat tadi suami bersahabat sama istri, istri besar sama suami. Iya. Oh, cinta suami mencintai istri, istri mencintai suami. Saya tanya, mana Pak yang bisa luntur ini Pak? A atau B? Yang bisa luntur? Jangan sembrono Pak ya. Yang bisa luntur karena faktor U yang mana? A. Iya toh? Syahwat itu bisa luntur nggak? Bisa. Faktor apa? Coba jenengan yang 60, 65, 70, 75 itu. Betul Pak ya? Saya mau ngomong begitu gak mentolo tadi. Itu wajar Pak, itu manusiawi. Ini disebut sama Nabi di sini kok. Orang sudah berubah, berarti tanda orang itu sudah sepuh. Masya Allah. Ini Nabi yang punya kewenangan itu. Maka antara syahwat sama cinta tadi yang luntur karena faktor usia, yaitu apa? Syahwat. Loh, kalau cinta ya nggak boleh Pak. Semakin tua semakin cinta, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Cuma implementasinya dari cinta beda. Itu loh. Nah, jangan cinta yang bisa luntur. Ya, nggak boleh. Kecuali kalau cintamu sekonyong-konyong, nggak boleh. Masya Allah gitu ya. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, ailun mustakbirun. Orang yang melarat tapi sombong. Apakah logika ini bisa kita balik? Orang yang kaya boleh sombong? Enggak. Nah, tak selipkan sedikit. Dalam iman kita, kalau jenengan dan saya itu meyakini semua itu adalah rezeki itu dari Allah. Ada enggak orang yang mengaku dia dapat rezeki karena kepinterannya, Pak? Ada. Itu dalam pandangan akidah tauhid, orang ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Dengan bahasa yang lain lagi, orang ini mengkufuri nikmat Allah. Kufur nikmat. Waktu ngaji siang atau kapan sudah saya sebut, kasih ilustrasinya dengan dia. Tapi ada di tauhid, saya nggak bahas itu ya. Ada anak muda bisnis Pak, sukses. Bisnis ini sukses, bisnis ini sukses. Terus bapaknya ditanya sama tetangganya, Pak itu putranya panjenengan belum 40 sudah kaya Pak ya. Nah kira-kira pada umumnya jawabannya masyarakat apa? A apa B? Jangan ditebak dulu, belum dijelaskan Pak. A, misalkan, oh memang anak saya itu mulai kecil pinter cari duit. A. B, oh anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Umumnya masyarakat yang mana Pak? A. Kalau jenengan? B. Oh, ini serius Pak, ada dalilnya ada. Kalau di tauhid tidak boleh. Semuanya dari Allah. Ya. Loh, tapi kan saya bekerja. Tidak semua orang yang bekerja kayak sampean bisa kaya. Betul Pak ya? Pekerjaan bisa ditiru Pak? Bisa. Pasti kaya? Enggak. Saya ini dulu latar belakang saya 30 sekian tahun jadi guru Pak. Karena Pak Guru sampai sekarang teman-teman saya yang seusia saya itu heran. Pak Najib masih ingat murid kita yang 2 itu Pak. Sekarang kaya Pak. Loh, kepinteran itu tidak garis lurus dengan kekayaan. Betul Pak ya? Kebodohan atau tidak boleh ngomong bodoh ya. Nah, itu tidak segaris lurus dengan apa? Kemiskinan. Enggak. Boleh jadi anak yang dablek itu malah Allah memberikan kekayaan. Kenapa? Otaknya mulai dari sekolah dipakai terus.
Dia selalu mikir waktu itu yang dablek, ya opo carane mulai gak konangan kan begitu ya. Anak yang pinter ndak berani Pak. Ah itu loh Masya Allah. Sekarang paradigma pendidikan beda sudah. Semua diberi oleh Allah. Itu betul itu. Tidak ada orang tidak diberi rezeki sama Allah. Maka iri hati itu tidak boleh. Kalau iri hati itu tidak boleh, kenapa? Seolah-olah orang lain tok yang diberi, saya kok tidak diberi. Nah begitu loh ya. Masya Allah begitu. Jadi ailun mustakbirun, orang yang melarat tapi sombong. Tapi ada makna sombong dari sisi yang berbeda. Ada yang tahu Pak? Apa maknanya sombong itu? Yang dijamin tidak masuk surga itu apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Dua Pak. Ya, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi pandangan akidah tauhid itu tidak boleh menolak kebenaran. Apa bisa kebenaran itu muncul dari orang yang strata pendidikannya lebih rendah dari kita? Bisa. Apa bisa kemungkinan kebenaran itu dari orang yang kemudian status sosialnya, ekonominya di bawah kita? Bisa Pak ya? Nah, sehingga mohon maaf pakai coro Jawa, itu kita tidak boleh, oh pepangkatmu adik nuturi aku barang, tidak boleh Pak. Ini syariat itu tidak begitu. Siapa saja yang bilang benar itu harus kita apresiasi, betul Pak ya? Ya, misalkan ada setan ngomong benar, bisa diikuti Pak, bisa diterima? Hah? Ada setan ngomong benar bisa diterima Pak? Nggak jamin. Nah, tak kasih contoh, tak kasih contoh. Kasih contoh aja Pak. Ini adik-adik remaja masjid semuanya kerja bakti Pak. Membersihkan got karena menjelang musim hujan dan sebagainya. Hari Jumat, sudah jam 10:30, jam 11 masih kerja bakti. Tidak ada yang bawa HP, nggak ada yang bawa jam. Diparani orang yang tidak pernah sholat, dia bukan muslim. Mas, sampai nanti terlambat loh sholat Jumat. Ini loh jam 10:30, belum mandinya, belum pakaian, belum ini nanti. Apa enggak selesai dulu mandinya nanti semua. Nanti sampai ketinggalan khutbahnya nanti. Omongannya bener gak? Padahal dia ada kemungkinan setan gak? Loh bener Pak. Tak kasih contoh yang kedua. Ini ada masjid besar, dibangun sampai harganya 25 miliar, 25 miliar. Tapi di depan masjid itu ada orang yang, mohon maaf bukan siapa-siapa, menyapu tapi nggak pernah ikut sholat. Tahu di masjid yang besar tadi, kemudian ternyata yang sholat cuma 10, wah, sholat subuh. Orang yang nyapu tadi ketemu sama takmir. Pak takmir, sini ini kan kompleknya orang Islam semuanya. Berapakah masa yang sholat cuma 10 Pak takmir? Omongannya bener nggak? Padahal dia nggak pernah ikut sholat. Bisa didengarkan? Boleh jadi dia itu apa? Kalau takmirnya ngerti ini Pak, loh itu dibahas khusus loh Pak. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, la taruddul haqqa walau kana minasyaiton. Jangan menolak barang benar walaupun itu dari setan. Loh coba Pak. Ya, kalau takmirnya ngerti itu, takmirnya bilang kepada orang yang tadi yang nggak pernah ikut sholat. Oh nggih Pak, terima kasih diingatkan. Nanti tak buatkan pengajian, tak undang no Pak Ustadz. Dimotivasi, orang sini perlu dimotivasi. Sampai dipangi Pak, biar tambah rame. Betul Pak ya? Itu kalau ngerti ini. Kalau enggak, sampai ini nggak tahu sholat lah, pengurusi wong sholat barang. Hah? Masya Allah, inilah syariat agama kita itu di situ Pak. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya. Saya ngaji tauhid tidak di sini aja Pak. Tiap hari saya keluar. Tapi saya bebaskan, silakan cari ilmu di mana saja. Nanti konfirmasi kalau ada yang berbeda sana dengan sini gimana, yang dipakai yang mana. Boleh nggak Pak begitu Pak? Jadi harus dibuka. Tidak boleh sombong, batul haqqi tadi, menolak yang kebenaran tadi. Nah, waqamdun nas, meremehkan orang. Yang terkait dengan judul ini, bermasalah sumpah tadi,
Rajulun ja'alallah bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Coba, yang ada hubungannya dengan judul. Jadi 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara sama Allah itu, yang ketiga adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli dari orang lain kalau tidak dengan sumpah demi Allah dulu, untuk meyakinkan barang yang akan dibeli, dan dia sendiri supaya melarikan dagangannya, maka dia meyakinkan calon pembelinya dengan apa? Sumpah pakai nama Allah. Kata Nabi tidak ada barokahnya begitu. Tetapi esensinya yang prinsip di tauhidnya adalah tidak boleh menggunakan sumpah, menggunakan nama Allah dipakai untuk hal-hal yang remeh, temeh, kecil-kecil. Terindikasi apa? Tidak mengagungkan Allah. Oh tadi sudah itu. Yang satu tadi Pak ya, orang sudah berubah tapi apa? Berzina. Yang kedua tadi apa? Orang yang melarat tapi apa? Sombong. Yang ketiga barusan itu tadi. Nggih. Nggih matur nuwun diingatkan ya. Ya, Allahu a'lam. Nanti kita bahas ada sumpah yang berbeda lagi. Al-aqsamu 'alallah, sumpah mendahului kehendaknya Allah. Dari akidah tauhid bagaimana kok enggak boleh? Nah, begitu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.